Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobari, Sobat Bayangkara Kediri. Semoga Sobari semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, selamat bergabung kembali nih di podcast Rumah Sakit Bayangkara Kediri yang menyajikan berbagai informasi terupdate seputar dunia kesehatan. Nah, kali ini dengan topik yang pastinya menarik juga nih untuk disimak, yaitu hadirkan senyuman baru, Rumah Sakit Bayangkara Kediri wujudkan operasi celah bibir dan lelangit bersama Smile Train Indonesia. Nah, pada tanggal 8 sampai 10 Maret 2023, Rumah Sakit Bayangkara Kediri telah melaksanakan kegiatan bakti kesehatan, yaitu operasi celah bibir dan lelangit, dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-77. Nah, operasi ini dilakukan secara gratis, terbuka untuk seluruh masyarakat umum, dan dalam pelaksanaannya kami bekerja sama dengan Smile Train Indonesia, dan kini telah bergabung bersama kita. Beliau adalah dokter yang menangani langsung tindakan operasi celah bibir dan lelangit di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, yaitu Dr. Yantoko, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Kita sapa dulu. Selamat siang Dr. Yantoko. Selamat siang Mbak Olivia. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah, baik. Dokter, terima kasih banyak sudah bersedia hadir. Jadi Sobari, Dr. Yantoko ini adalah dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Beliau sudah menangani ratusan, bahkan mungkin sudah ribuan kali ya dok, tindakan operasi ini. Dan beliau sudah berkeliling ke berbagai kota di seluruh Indonesia. Wah, hebat sekali dan suatu kehormatan beliau hari ini dapat hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kesibukannya untuk berbagi ilmu dan cerita pastinya untuk para Sobari, Sobat Bayangkara Kediri yang mendengarkan podcast hari ini. Baik dokter, mohon izin mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab tentang topik hari ini, gimana nih kesan-kesannya dok di Kediri nih selama 2 hari ini? Ya, saya itu punya kenangan tersendiri dengan Kediri. Bisa diceritakan dok? Jadi memang saya itu ada darah Kediri. Oh, ada darah itu Kediri. Ya, itu yang bikin saya senang di Kediri ya. Jadi rasanya nyaman, masyarakatnya ramah, makanannya luar biasa. Ya. Jadi saya waktu dulu kuliah di FK Brawijaya di Malang, saya sering ke tempat saudara-saudara karena masih ada saudara di sini ya. Jadi yang nenek moyang dari ayah itu banyak dulu ya. Tapi sekarang sudah hilang ya. Tapi tinggal kotanya saja nggak apa-apa lah. Saya merasakan kehidupan di Kediri, menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali meskipun katanya kecil ya dok. Tapi besar, Kediri itu besar ya. Besar ya. Baik. Saya lihat Kediri itu ada kotanya, ada kabupatennya, dan pembangunannya luar biasa. Ya, jadi ada hal-hal yang dulu waktu saya kuliah main ke Kediri nggak ada, sekarang jadi ada. Iya. Ya, gitu. Ya. Baik, dokter sudah kuliner apa aja nih dok yang favoritnya, boleh dibocorkan ini? Nah, ini ya dari teman-teman Rumah Sakit Bayangkara yang nunjukin ya. Banyak sekali kuliner yang nikmat, yang bergizi, yang sehat ya, yang patut untuk dikonsumsi ya, daripada kuliner-kuliner yang kekinian ya. Baik. Ya mungkin karena usia saya sudah tua, jadi yang dicari adalah makanan tradisional gitu ya, nggak cocok dengan makanan yang kekinian itu. Yang paling suka dokter, satu favoritnya dokter di Kediri? Yang di Kediri itu ada apa itu yang di Pare itu sate Pak Slamet ya. Oh, sate kambing dan gulai Pak Slamet. Pak Slamet ya, Pak Slamet tenang. Oh iya, sate tenang. Sate tenang ya, karena kalau makan di situ tenang ya, apalagi kalau ada yang traktir, wah tenang sekali gitu. Alhamdulillah. Tadi pagi juga sangat berkesan ya, makan sambal tumpeng, wah luar biasa. Ya, jadi sambal tumpeng Kediri ternyata enak sekali. Di Jakarta juga ada ya, cuman tidak seenak di Kediri. Memang aslinya di Kediri sambal tumpeng itu. Ya, kemudian makanan tradisional dikasih
jagung itu, kalau orang Jawa bilangnya grontol, Grontol. ya. Nggak tahu di sini apa namanya ya? Belendung Belendung namanya, ya. ya. Dikasih belendung gitu kan. Enak sekali ya. Makanan yang disajikan pasti habis di saya ya. Alhamdulillah. Semoga berkenan dokter. Ya. Mudah-mudahan kita bisa sowan lagi ke Kediri, insya Allah. Amin, Mbah. Baik, nah kalau untuk kegiatan Baktikesnya sendiri dok di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, mungkin ada kesan-kesan nih selama dokter menangani dan memimpin langsung jalannya operasi. Ya, di Kediri ini dulu karesidenan ya. Jadi lumayan luas wilayahnya, untuk teritorialnya, membina masyarakatnya, sehingga saya di Kediri menolong pasien ini tidak 1 tahun 2 tahun ya. Sudah kira-kira 5-6 tahun yang lalu itu sudah di sini ya, sudah kepala rumah sakitnya sudah ganti 3 kali. 3 kali. Ya, 3 kali itu beliau semua secara estafet ya memberitahu bahwa ini kegiatan yang positif untuk menolong masyarakat, anak-anak kita yang kebetulan lahirnya tidak beruntung ya, dari keluarga yang juga tidak beruntung ya, jadi harus dibantu. Ya, kali ini memang tidak begitu banyak ya, cuman semula 22 ya, mungkin ada yang nggak datang, ada yang sakit ya, sehingga yang teroperasi 15 ya gitu. Biasanya 30 lebih di sini nih. Luar biasa ya. Ya mungkin karena timingnya ya. Pertama musim hujan ya, musim anak-anak sekolah gitu kan. Biasanya kan diselenggarakan mendekati dari hari ulang tahun Bayangkara 1 Juli ya, sehingga beritanya itu gempar ya. Seluruh kepolisian bangga ya, anggota kepolisian sampai di desa itu bangga ya, polisi bisa membantu masyarakat ya, sehingga mencari pasien gitu. Kalau ini kan secara sporadis saja ya, pakai medsos ya, pakai jaringan yang ada ya. Ya alhamdulillah lah kita sudah bisa melaksanakan lebih dulu kegiatan ini. Baik, terima kasih dokter. Nah, sebagai informasi nih untuk Sobari, jadi kegiatan Baktikes operasi celah bibir dan lelangit ini kita adakan rutin setiap tahunnya. Jadi jika Sobari mengetahui mungkin ada yang membutuhkan informasi ini, mungkin bisa di-share ke sanak saudara, ke keluarga, ke tetangga, teman-teman terdekat. Kita selalu update untuk jadwalnya, untuk informasinya di media sosial kami, di Instagram atau Facebook Bayangkara Kediri setiap tahun. Nah, terutama untuk wilayah Kariside dan Kediri atau luar kota juga boleh. Yang tahun ini dok ada total 15 peserta itu tidak hanya Kediri ya dok. Ada yang dari Blitar, Nganjuk, Jombang. Dari saya lihat ada Ngunut, ada dari Jombang ya. Paling jauh juga ada Sidoarjo juga dok. Ya, tahun lalu itu ada dari Ponorogo, dari Madiun, dari Ngawi. Ya, itu pada kesini. Karena yang area timur, Jawa Timur, ya itu Rumah Sakit Bayangkara yang dekat kayaknya Kediri ya. Oke. Kemudian dok, dari rentang usia nih, dari peserta rentang usia yang ditangani tahun ini usia berapa sampai berapa ya dok? Ya itu syarat-syarat ya, syarat-syarat untuk operasi ya. Kalau bibir ya itu mulai usia 10 minggu, 2,5 bulan. 2,5 bulan. Tapi orang mengingat 2,5 bulan kan repot ya. Jadi kadang kita simpelkan saja ya, bahasa awam 3 bulan ya gitu. Dan berat badannya minimal 10 pon ya, sekitar 5 kilo. Ya. Jadi takutnya kalau kita ngomong 2,5 bulan ya, berat badannya belum sampai 3 kilo gitu ya. Jadi kita ambil bahasa kebiasaan awam aja, 3 bulan beratnya 5 kilogram. Itu minimal ya untuk anak-anak yang dengan kelainan bibir ya. Sampai usia berapa? Sampai tidak terbatas ya. Sampai tua pun diperkenankan untuk operasi. Tidak ada batasannya. Ya, kalau untuk langit-langit itu minimal usia 1 tahun ya. 1 tahun karena dipersiapkan untuk fungsi suara. Ya, kalau terlalu kecil kenapa?
anatominya terlalu kecil ya. Jadi untuk disatukan itu bahannya belum cukup ya, celahnya masih lebar ya, belum tumbuh gitu ya. Jadi ditunggu 1 tahun ya. Kalau terlambat gimana? Misalnya ya kalau usianya 5 tahun ya, atau bahkan yang dikerjakan di sini ada yang usianya sampai 20 tahun ya. Ya bisa-bisa saja secara anatomi, secara teknis bisa. Tetapi ya fungsi utama untuk memperbaiki suara pada saat latihan ya ini yang tidak bisa. Ya, karena apa yang dia pelajari itu secara anatomi nggak akan bisa huruf-huruf letup ya, sehingga dia tetap cadel ya, kemudian sudah terekam di otaknya ya, walaupun nanti dioperasi usia 10 tahun ya, anatominya bagus, tetapi proses belajar itu mulai kecil itu sudah ada di otaknya, sehingga kasihan anak-anak kalau yang sampai terlambat. Nah, sampai terlambatnya ada beberapa masalah ya, mungkin ketidaktahuan pengetahuan ini ya, mungkin kesibukan orang tuanya ya, sehingga tidak peduli terhadap anaknya, yang penting hidup sehat, bisa makan ya gitu ya. Tetapi dampak sosial, dampak psikologisnya itu di belakang ya, karena anak-anak tidak mungkin selamanya bersama orang tua ya, suatu saat mereka harus mandiri ya, mandiri lepas dari orang tua. Nah ini yang ditakutkan, waktu masih SD, TK saja ya, lepas dari orang tua ya, mereka sudah ada masalah, dibully di sekolah ya, apalagi kalau sudah sampai ada predikat terhadap anak itu ya, misalnya dijulukin si sumbing ya, si cadel kayak gitu ya, kemudian banyaklah bulian masyarakat, bulian teman-teman, padahal mereka sebetulnya juga ikut-ikutan saja ya. Kalau dia mengalami hal seperti ini, mereka juga mungkin sadar. Oh nggak boleh membuli teman seperti itu ya, Mbak Olivia. Baik, terima kasih dokter. Nah dokter, berikut kita sudah kumpulkan dok beberapa pertanyaan ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh masyarakat. Mungkin dokter bisa jawab sambil berbagi cerita dan pengalaman bersama kami. Izin pertanyaan yang pertama dokter, mengenai celah bibir dan langit nih, atau yang mungkin kita kenal tadi yaitu dengan istilah sumbing ya dok. Nah ini bisa dijelaskan dokter ciri-cirinya seperti apa? Bisa didiagnosa itu dari mana? Ya itu kasat mata kelihatan sekali ya. Orang awam pun kalau melihat ada yang beda dengan yang normal ya, ini ada apa gitu kan? Ya, kalau pada cleft atau kelainan sumbing itu jelas ya, ada belahan ya, yang di bibir atas ya, karena belahannya tidak mungkin di bibir bawah gitu ya. Jadi belahan di bibir atas ya, kemudian gusi ya, dan langit-langit ya, makanya disebutnya istilahnya labio bibir, genato gusi, palato langit-langit, sisis itu artinya ada celah gitu. Baik, berarti bagian atas ya dok? Ya, semua bagian atas. Baik, nah kemudian dok, untuk penyebabnya sendiri dok, terjadinya celah bibir dan langit itu apa ya dok? Penyebabnya ini yang pasti belum diketahui. Ya, yang pasti adalah kalau kita beriman kepada Allah dan Tuhan kita ya, yaitu itu ujian. Ya, ujian yang diberikan kepada umatnya ya, bisa nggak mengatasi ujian ini. Tapi secara ilmiah ya, yang diteliti banyak, ada hubungannya dengan keturunan ya, keturunan itu genetik ya, yang disangkakan ya, kemudian ada karena kekurangan salah satu unsur asam folat misalnya ya, atau karena infeksi pada saat ibunya hamil ya, atau karena trauma ya, misalnya jatuh, misalnya ya macam-macam lah ya. Itu semua pernah diteliti, tetapi tidak ada 100% yang
benar menyatakan ya. Cuman kalau genetik ya angkanya sekian lebih tinggi misalnya kan ya. Kalau misalnya kekurangan asam folat ya, jadi tapi tidak semua kekurangan asam folat terus pasti sumbing gitu. Tidak semua orang yang tercukupi asam folat kemudian tidak sumbing, kita tidak tahu. Ya. Belum. Itu karena kelemahan kita sebagai manusia saja. Ya. Baik dokter, terima kasih. Kemudian tadi dokter sempat jelaskan bahwa kita harus segera secepatnya ya dok mencari pertolongan di usia sedini mungkin diketahui. Nah, di umur berapa ya dok kira-kira kita kapan paling cepat kita bisa tahu atau kapan harus kita segera bawa pertolongan ke dokter atau mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan? Ya, deteksinya itu bisa mulai pada saat di kandungan. Pada saat di kandungan sudah pada bisa saat ya dok? di kandungan ya, makanya ibu-ibu ya yang lagi hamil ya, saya sarankan untuk menemui dokter kandungan ya, bagaimana mencegah ya atau membikin kondisi ibu ini kondisi fit ya, kan biasanya disarankan untuk minum vitamin Fe ya kan. Ya, kemudian macam-macam lah ya, itu kompetensi tetrodotoxin ya, dan kemudian pada jeda waktu tertentu ya itu dilakukan USG. USG sekarang kan canggih-canggih, ada yang 3 dimensi segala macam ya. Ada beberapa yang terdeteksi di situ ya. Jadi ada pasien datang ke praktek saya ya, kemudian membawa hasil USG-nya ya, karena dokter obstetri mendeteksi yang ada sumbing gitu kan. Jadi mohon konsul ke dokter bedah plastik. Ya kita jelaskan ya bahwa tenang saja ya, nanti bisa diperbaiki ya, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau sudah sumbing, mau apa gitu kan. Operasi intrauterin kan juga belum ada ya kan, dan itu cukup mahal dan membahayakan kalaupun ada gitu ya. Jadi presisinya segala macam kan juga dipertanyakan ya. Jadi hanya secara psikis ya, bahwa ibunya sudah konsultasi ke dokter yang menangani yaitu dokter bedah plastik ya, bahwa nanti ya pada saat usianya sudah cukup ya bisa dioperasi ya. Dan dipersiapkan gitu. Jadi ibunya sudah punya antisipasi gitu ya, jadi tidak kaget ya kalau misalnya nanti anaknya lahir entah persalinan normal atau seksio ya, anaknya sumbing bu gitu, ibunya nggak nangis gitu ya, karena kalau begitu dikasih tahu bu ini anaknya ya sumbing ya, jangan dibayangkan sumbingnya cuma sedikit, kadang kan sumbingnya bilateral kanan kiri ya, kanan kiri mukanya terbuka kayak gitu kan. Ibu kaget kan, aduh siapa saya itu kan, apa salah saya ya, ini yang jadi masalah ya. Antara suami dan istri saling cari tahu kira-kira siapa yang bikin salah ini ya. Padahal ini kan termasuk hal yang sosial yang harus dicegah. Benar. Tidak ada yang salah gitu kan. Oh karena kamu sering pulang malam, karena kamu sering mancing ya kan, macam-macam kan gitu ya kan. Di masyarakat kan macam-macam ya, mungkin karena kamu keluargamu gini saling nyalahkan, dan tidak sedikit ya yang orang tuanya akhirnya putus asa ya, meninggalkan anaknya dalam kondisi yang sumbing ya, entah bapak ibu yang meninggalkan semuanya ya, dikasihkan neneknya ya. Kalau nenek ya sudahlah, ini keturunanku mau apa kayak gitu kan, kasihan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ditinggal ayahnya ya, banyak ditinggal ayahnya, bu bapaknya di mana, bapaknya pergi dok ya, sudah nggak mau lagi ngurus anaknya gitu ya. Memang gampang bikin yang baru bu kan gitu ya kan gitu. Jadi ini yang kita harus beriman bahwa apapun yang diberikan kepada salah satu keluarga itu adalah ujian ya, bahwa
Allah tidak akan memberikan cobaan ya melebihi kemampuan dia. Kan kayak gitu, ya. Benar. Baik dokter, terima kasih. Dan jangan lupa, jadi tadi pesannya untuk periksa ya dok. Iya. Jadi untuk ibu hamil antisipasinya periksa rutin ke dokter kandungan. Jadi bisa diantisipasi, tidak kaget. Nah nanti langkah selanjutnya nanti bisa dikonsultasikan dan kita langsung mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan. Nah baik dokter, selanjutnya ini dok. Kemudian dok, bila tadi celah bibir dan langit ini tidak segera ditangani, apakah bisa penderita ini mengalami komplikasi yang lain, dan kira-kira apa saja komplikasi yang bisa terjadi pada penderita? Ya, pertama psikis ya, ada tampilannya sudah susah, tidak bagus ya. Biasanya orang tua itu kan menyembunyikan anaknya, mau kumpul saudara, lebaran yuk kita kumpul-kumpul gitu kan ya, pasti mikir ya, rendah diri ya, akhirnya menutup diri ya, menarik diri dari lingkungan. Itu penyakit ya, penyakit sosial ya gitu, itu yang jelas ya. Kemudian kalau penyakit yang organik ya, karena ya pada celah bibir dan langit-langit ya yang komplit ya, itu menyatunya antara rongga mulut dan rongga hidung ya, saluran nafas bagian atas ya, itu menyatu sehingga mudah terjadi infeksi di telinga ya. Jadi gitu. Kalau infeksi di telinga ya, kemudian sampai telinga bagian tengah rusak ya, kan jadi ketulian ya, karena infeksinya dari sekat yang tidak ada ya, membuat rentan untuk infeksi. Ya gitu ya. Jadi ya itu ya. Kemudian pertumbuhan giginya ya, pertumbuhan giginya tidak senormal orang normal ya, karena pasti arahnya tidak bagus ya. Padahal sebetulnya bisa diantisipasi sejak kecil ya. Waktu kecil tumbuh gigi bisa diarahkan giginya ya, supaya rapi. Kalaupun tadi dicabut ya, memang yang giginya tumbuhnya ekstrim misalnya gitu ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Dokter Yantoko. Sebelum lanjut nih dok, mohon izin kita akan break dulu untuk melihat tayangan kegiatan bakti kesehatan operasi celah bibir dan telangit di Rumah Sakit Bayangkara Kediri tahun 2023. Berikut tayangannya. Untuk acara hari ini kita melaksanakan kegiatan screening pada peserta operasi celah bibir dan langit. Tujuan screening ini adalah untuk menentukan bisa tidaknya peserta menjalani operasi dengan melakukan pemeriksaan darah, ronsen, dan konsultasi dokter. Pada screening hari ini diikuti oleh 18 peserta, dilakukan di Aula Tribata Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Harapannya semoga hari ini screening berjalan lancar dan semua peserta bisa menjalani operasi besok hari. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rumah Sakit Bayangkara Kediri melaksanakan bakti kesehatan, yaitu operasi bibir jumbing dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-77 1 Juli 2023. Kegiatan dalam rangka 1 Juli yang dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri diantaranya adalah operasi bibir sumbing, operasi katarak, donor darah, hitanan massal, dan penghapusan tato. Bapak Ibu sekalian, kegiatan hari ini dilaksanakan bekerjasama dengan Smile Trend dari Jakarta, dan alhamdulillah hari ini ada 16 pasien yang berasal dari Kediri dan sekitarnya, yaitu dari Nganjuk, kemudian Jombang, Blitar, dari Kertosono, dan ada satu juga yang dari Sidoarjo. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat Kediri dan sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunda dari Vinanta Drakenzo. Alamat saya di Wek, Jombang. Saya dapat informasi ini dari Kader Posyandu. Selama anak saya dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kediri ini, di sini saya merasa sangat puas atas pelayanan dokter, pegawai, dan perawat di sini. Terima kasih Polri, terima kasih Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Semoga Rumah Sakit Bayangkara Kediri ini semakin maju dan tetap nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Mega Puspita, ibunda dari anak Elgardian Mahesa Kayana. Di sini saya ikut program bakti sosial untuk operasi celah bibir dan langit-langit yang diadakan di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri. Saya dapat info ini dari sosial media, Instagram. Program ini sungguh sangat membantu untuk anak-anak ataupun orang yang punya kelainan seperti anak saya. Dan sungguh saya berterima kasih untuk program ini. Saya diperlakukan dengan sangat baik, perawatnya juga baik, untuk gizi juga baik. Harapan saya, harapan kami semua supaya acara ini dapat terus dilakukan untuk membantu anak-anak lain yang membutuhkan. Terima kasih kepada Polri, terima kasih kepada Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Semoga semakin jaya, jaya, jaya.
Baik, kita kembali lagi di podcast Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Kita lanjutkan sesi tanya jawab bersama Dr. Yantoko, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Baik, dokter, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih dok, mengenai prosedur operasi yang dilakukan. Karena kalau sudah menyebut kata operasi nih dok, yang ada di gambaran masyarakat pasti itu yang menakutkan gitu dok. Nah, agar masyarakat tidak perlu risau dan khawatir untuk tindakan operasi, mungkin bisa dijelaskan sedikit dok, gambaran untuk masyarakat awam prosedur operasi yang dilakukan itu seperti apa? Ya, operasi pada anak-anak ya selalu kita melibatkan sejawat dokter anestesi. Anestesi sekarang ini sudah canggih. Ya, alat-alatnya, obat-obatnya ya udah standar yang cukup bagus sekali ya. Jadi tidak perlu takut ya untuk operasi ya. Kalau operasinya sendiri sih lebih mudah ya daripada kita risiko pembiusan ya. Jadi pembiusannya ini karena harus bisa bangun ya kan ya, artinya dari anak tidur ya kemudian dioperasi dan harus bisa bangun lagi. Itu nomor satu ya. Operasinya bagus, kalau nggak bisa bangun ya percuma kita operasi. Jadi pertama safety. Ya, safety itu nomor satu ya. Jadi persiapannya anak harus sehat. Ya, harus sehat ya, tidak ada batuk, pilek, panas ya, mencret ya, nggak boleh ya, ditunda. Kemudian kalau ada sakit yang cukup serius ya, misalnya riwayat kejang ya, terdeteksi sakit jantung ya, itu yang sering ya, kita harus antisipasi lebih baik ya. Konsul dokter anak, dilakukan USG ya, mungkin dilakukan pemeriksaan yang lebih baik ya, dinyatakan bahwa ini layak untuk pembiusan ya. Jadi persiapan sendiri dokter juga harus paham ya, tidak ada anak sumbing udah bius, nggak bisa ya, karena tujuannya adalah safety ya. Setelah itu baru quality ya, kualitas operasinya gimana ya, apakah bagus enggak ya, ketemu enggak bibirnya, ketemu enggak hidungnya, simetris enggak gitu kan ya, itu baru nomor 2 ya. Ya harusnya ya bagus gitu kan gitu, karena sudah memikir sampai sedetail-detailnya gitu ya. Kalau memikirkan hal-hal seperti itu, insya Allah tidak ada kejadian yang tidak diinginkan atau KTD ya gitu. Satu contoh ya, operasi saya itu sudah mencapai 4.000 lebih ya. Mungkin kalau sampai sekarang ini itu tahun lalu ya 4.000 lebih, tahun ini mungkin sudah 4.500 ya, 4.500 itu saya jalanin kira-kira berapa tahun ya, yang tercatat itu, yang tidak tercatat karena saya mulai ikut Smile Train itu tahun 2010 ya, kemudian dalam sejarahnya pernah berhenti ya, kemudian tahun 2014 ya kayaknya saya memulai lagi dengan bendera sendiri, yaitu Yayasan Senyum Sejahtera ya, tapi tetap bermitra dengan Smile Train. Jadi 2014 sampai sekarang itu segitu 4.500 ya, dan alhamdulillah Mbak Olivia mortalitas 0 ya, itu yang cukup saya senang itu apa ya, dan saya melinggang dengan tenang, saya operasi di mana-mana ya, itu karena saya menerapkan safety pasien. Ya, kalau misalnya anak nggak layak, sudah nanti di kegiatan lain ya, atau siapa saja nanti yang menolong pada saat anaknya sudah sehat. Ya, tidak harus saya ya. Ya, misalnya saya di Kediri, ada yang sakit, ya sudah, nanti kalau misalnya ada di dekat rumahnya ya minta tolong ya, kalau sudah sehat.
Ya nggak usah nunggu saya lama nanti bisa 1 tahun Satu tahun gitu. lagi. 1 tahun mungkin sudah terlambat. Kalau bayi 3 bulan ya 1 tahun kan berarti 1 tahun 3 bulan sudah terlambat nanti ya. Silahkan saja gitu ya. Baik, berarti jangan khawatir dan jangan risau ya dok, karena pasti aman tindakan yang dilakukan. Kemudian dokter, dokter kan sudah banyak sekali menangani tindakan operasi untuk kelainan celah bibir dan langit ini. Sudah banyak sekali pengalamannya tadi, 4.500 itu angka yang cukup besar. Nah, tapi dok, kita jadi kepo nih, kira-kira tantangannya itu seperti apa ya dok kalau tindakan operasi itu? Mungkin bisa berbagi salah satu kasus atau pengalaman dokter yang paling sulit itu seperti apa dok? Operasi saya itu kan sifatnya kerja sosial ya, jadi menanganin daerah-daerah yang jauh dari pelayanan. Baik. Ya, bahkan beberapa kali ya tim saya itu membuka rumah sakit yang belum pernah operasi. Wow. Ya menjadi operasi gitu ya, ada beberapa kali ya, bahkan ada yang listriknya kadang nyala kadang enggak, kayak gitu pun ya gimana, daripada nggak ditolong kan gitu kan gitu. Jangan banyak yang mencemooh gitu kan. Baik. Ya sekarang apa yang kamu lakukan dalam kondisi seperti itu, kita tetap harus menolong, tapi harus pertama safety tadi, yang kedua inovasi ya, inovasi ya, kayak misalnya kita tidak mau ada kesusahan dalam material operasi misalnya. Ya semuanya kita siapkan gitu ya, siapkan mulai dari kasa, spet, obat-obatan, anestesi, jangan sampai ada yang terlupa gitu ya. Pernah ada terlupa waktu itu ya, ingat saya itu di daerah Masamba. Wah. Masamba itu Sulawesi Barat ya, yang dia jauh sekali kota Untuk itu kotanya. ya, kota itu buntu. Wah. Karena dia di pegunungan. Baik. Ya, nah, terus di mobil baru ingat ada satu obat anestesi yang nggak ada. Wah, gimana kita gitu? Apa kita balik lagi turun ya, Balik kita cari lagi, rumah iya. sakit ya, kita pinjem dulu, kita beli gitu. Karena obat itu sangat penting. Gitu ya. Tapi dokter anestesi sangat kreatif ya. Nggak apa-apa dok ya, nanti masih pakai alternatif ini masih bisa kok. Oke ya. Yakin, aman, oke, jalan. Ya udah di tengah jalan itu, ya darahnya nggak mungkin ya. Misalnya kita balik lagi ke sana itu nggak mungkin, ya karena kita mau pulang tuh jalannya sudah longsor gitu kan, mobil sudah nggak ada lampu, nggak ada penerangan gitu. Ya, dalam satu kabupaten, ya ingat saya cuma 1 pompa bensin, itu pun sebelum maghrib sudah tutup. Ya, jadi kalau kita nggak prepare segala macam, wah susah ya. Itu yang paling susah ya. Kemudian area-area yang sulit ya. Misalnya saya pernah ke Pulau Seram bagian timur ya. Nama ibu kotanya Bula, Kecamatan Bula. Ya, itu saya bayangkan wah Indonesia itu sudah maju ya gitu kan. Ada pesawat di sana ya. Ternyata pesawatnya itu landingnya di tanah. Ya, di tanah yang pengerasan gitu. Saya baru tahu itu gitu kan. Jadi fungsinya biar untuk ngerem juga ternyata ya. Jadi kalau dia tanah ya, dia nggak momentumnya nggak teruskan sampai nabrak gitu. Jadi cepet hambatannya lebih besar kan, sehingga jadi kaget kita. Jadi habis pesawat landing ya, baru alat pengeras tanah itu jalan lagi ya, dia untuk mengeraskan lagi, untuk persiapan kalau dia lagi take off lagi nanti gitu ya. Itu daerah-daerah yang cukup berkesan bagi saya ya, Masamba sama di Bula, Seram bagian timur. Kalau di Papua saya pernah ke Merauke ya, tapi Merauke baik-baik saja ya, karena dia kota, Merauke kota ya. Ya jangan dibayangkan yang di Sulawesi atau di Jawa itu juga enak ya, mereka juga banyak yang daerahnya cukup menantang ya gitu. Dan saya senang itu. Saya bilang sama koordinator Smile, dan kalau ada daerah yang sulit ya kan panggil saya ya, kalau ada yang nggak mau panggil saya, insya Allah tim saya bisa gitu ya. Ya, itu dari segi medan ya, dari perjalanan ya. Ya dari segi pasien ya, pasien itu
macam-macam juga ya. Ada yang mau dibujuk untuk operasi, ada yang enggak, ya, ada yang orang tuanya mau ya, tapi nenek kakeknya nggak setuju. Wah itu susah itu ya, edukasinya susah ya. Makanya harus ada yang namanya social worker. Ya, social worker itu sangat penting ya. Dia harus punya pengetahuan bagaimana menerangkan ya tentang sumbing ini dan mempengaruhi ke jalan yang baik ya. Pengaruhnya ada dua ya, baik dan jelek. Ya kan? Nah ini harus mempengaruhi ke jalan kebaikan. Ya itu sangat penting social worker itu. Karena kita ketemu pasien itu paling cuma 5 menit, 10 menit gitu kan. Tapi social worker itu bisa balik lagi ya, pas lewat mampir lagi ya. Pas ada hajatan ketemu ngobrol lagi ya, membujuk lagi kayak gitu. Akhirnya orang bisa berubah pikiran. Bisa ya, benar. Dan social worker kami di Smile Train itu cukup baik yang saya kenal. Wah. Ya, cukup baik. Ya, mereka benar tulus bekerjanya, membantu banget sama masyarakat. Oke. Wah, luar biasa sekali dokter, pasti pengalaman yang sangat berkesan sekali, semoga menjadi amal bagi tim dari Smile Train juga. Nah selanjutnya nih dok, kemudian tadi kan kita sudah bahas tentang operasi dok, kemudian tentang pasca operasi dok. Nah jika sudah selesai dilaksanakan operasi, yang perlu diperhatikan oleh peserta setelah pasca operasi itu apa saja ya dok? Mungkin ada yang direkomendasikan atau yang ada pantangan gitu dok, larangan? Ya, semua pasien pasca operasi pasti kami kasih petunjuk ya. Baik. Petunjuk perawatan pasca operasi ya, itu selembar kertas ya, dia harus dibawa pulang, baca ya. Tapi kami tidak bosan-bosannya untuk menerangkan lagi. Menerangkan tuh sebelum operasi diterangkan, setelah operasi waktu kontrol post op kita juga terangkan ya. Padahal yang diterangkan sama yang ditulis. Ya, cuman kadang sudah dikasih kertas ya, mereka tidak dibaca ya, cuman dilipat ya, dilipat saja, nggak dibaca ya kan, ya jadi tetap kita edukasi bagaimana ya. Kalau operasi bibir ya, yang penting adalah perawatan luka ya, luka tidak boleh kotor, nggak boleh takut ya, ada darah yang mengering ya takut ya. Kemudian ada darah sedikit ya, yang waktu dibersihkan pakai cotton bud dan salep, kemudian keluar darah dikit, takut, jangan takut ya, karena ya saya bisa diakses setiap saat ya. Jadi di petunjuk itu ada nomor saya ya, jadi kapan saja boleh WA. Sekarang zaman teknologi canggih ya, jadi WA mulai dari pelosok-pelosok pun ada sinyal ya gitu ya. Jadi silahkan ya tanya kalau misalnya ragu atau apa gitu. Nanti biasanya saya pandu ya, perawatannya begini kurang bagus, kurang bersih ya kan gitu kan. Kalau anak panas apa, pertama cairannya ya, pelajarin dulu anaknya mau minum enggak, anaknya kurang minum ya sudah kasih minum yang banyak, panasnya kan turun. Gitu ya, jangan berpikir infeksi nih karena operasi ya dok, infeksi nih gitu, jangan berpikir itu dulu ya, berpikir yang umum-umum dulu saja ya. Infeksi itu jarang ya, karena ada kekebalan lokal di dalam bibir, dari langit-langit ya. Jadi sekian pasien saya yang operasi itu kok tidak ada sih yang infeksi serius banget gitu, nggak ada ya, asal nurutin petunjuknya ya. Wah, berarti tenang karena setelah pasca operasi pun terus dipantau ya di dok kesehatan ya peserta. Nah kemudian terakhir nih dok, ada yang menanyakan juga nih untuk Smile Train, bagi peserta yang telah atau sudah melaksanakan operasi namun setelah itu mungkin hasilnya dirasa belum cukup atau masih bisa lebih maksimal nih dok, bisakah peserta itu mengajukan atau daftar operasi lagi untuk revisi atau perbaikan gitu dok? Boleh ya, selama menderita sumbing ya dan belum puas ya dengan hasilnya, dan tim tersebut mampu. Baik. Ya, tim itu bukan dari saya saja ya, misalnya ada penyelenggara yang lain ya, dia berasa mampu untuk memperbaiki lebih baik, silahkan
ya. Jadi tetap tidak dipungut biaya, tetap dibantu, ya kan? Gitu. Karena tidak menutup kemungkinan ya dalam operasi ada yang jebol, ya kan? Di dalam perjalanannya, ya. Kemudian hidungnya kok masih miring, bibirnya kok nggak ketemu dengan baik, ya. Itu sangat mungkin untuk diperbaiki. Ya, karena tangan satu dokter dengan dokter lain kan beda, ya. Jadi kalau misalnya saya evaluasi, kayaknya hidungnya bisa diperbaiki, masuk saja. Ya, kayaknya merah bibirnya ini nggak ketemu, kita perbaiki dan insya Allah jauh lebih bagus, lebih bermanfaat, ada maknanya, ada value-nya buat pasien, kerjakan saja. Gitu. Ya, karena sedikit apapun kita mengerjakan, 5 menit, 10 menit, ya 1 jam, ya, asal bermanfaat buat orang itu, ya Allah yang mencatat pahala itu. Baik, terima kasih dokter. Karena kemarin banyak beberapa pertanyaan nih dok. Karena sudah pernah lakukan operasi, boleh nggak nih kalau perbaikan, boleh nggak kalau revisi? Jadi jawabannya boleh dan silahkan mendaftar saja gitu ya dok. Baik, terima kasih dokter Yantoko atas penjelasan yang diberikan. Wah, podcast kali ini benar-benar sangat menarik untuk disimak. Penjelasan yang diberikan oleh dokter Yantoko juga sangat informatif. Mudah-mudahan bermanfaat ya dok bagi para pendengar. Amin. Semoga masyarakat semakin mengerti ya bahwa kelainan sumbing ini bisa ditangani oleh spesialis bedah plastik, ya. Dan di Indonesia itu sudah banyak sekali, ya, ada sekitar 250 dokter bedah plastik, ya mungkin distribusinya yang kadang tidak merata, ya. Ada satu provinsi yang tidak ada dokter bedah plastik, ya. Ada provinsi yang numpuk sampai 60-70, misalnya Jakarta. Itu kan itu banyak. Itu pun kan juga mereka tidak semuanya menangani sumbing. Karena di bedah plastik itu Mbak Olivia, ya, sekarang kan sudah dibikin sub gitu, ya. Jadi boleh tidak menangani bedah sumbing boleh saja. Ya boleh, misalnya saya menangani estetik saja ya boleh, itu kan pilihan, ya, gitu ya. Saya hanya menangani rekonstruksi tumor boleh, saya hanya menangani genitalia, ya boleh, banyak subnya, banyak. Saya yang menangani luka bakar boleh juga, ya. Tapi kalau selama pendidikan tidak boleh. Semua harus ditangani. Ya, jadi basic bedah plastik harus dikuasai, tetapi setelahnya mau menjurus kemana, mau minat di mana, ya silakan. Jadi jangan dipaksa, ya, jangan dipaksa. Ya, misalnya dokter Yantoko, tolong dong operasi payudara gitu kayak. Ya dulu saya mengerjakan, ya kan. Tapi sekarang ya mengurangi lah, ya mengurangi. Bukan sudah nggak bisa gitu kan. Ya ada indikasi dan ada yang harus saya tangani yang lebih konsentrasi. Ya. Saya berkonsentrasi pada kelainan kraniomaksilofacial, ya, terutama cacat sumbing ini. Oke, ya. Baik, terima kasih dok. Sebelum penutup nih dok, kami persilahkan mungkin dari dokter Yantoko mungkin ada tambahan pesan-pesan untuk tempat-tempat Sobari masyarakat terkait topik hari ini, atau mungkin untuk para peserta Baktikes yang alhamdulillah telah selesai dan berhasil dilaksanakan tindakan operasi. Monggo dokter. Ya, terima kasih Mbak Olivia, sahabat kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Kediri, ya. Saya sangat berkesan, ya, terhadap partisipasi dari anggota keluarga dan keluarganya yang mengantarkan ke rumah sakit, ya, untuk menyambut masa depan mereka dengan senyum yang tanda petik sama dengan manusia normal, orang normal, gitu kan. Jadi kesempatannya mudah-mudahan sama, ya, walaupun di dalam masyarakat masih stigma, oh bekas sumbing segala macam itu masih ada, ya kan. Tapi itu yang sangat prihatin, ya. Kemudian jangan ragu, ya, untuk minta pertolongan ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri, ya kan. Daftar, ya, bagi anak-anaknya yang lahir dan tidak beruntung dengan kondisi sumbing, ya, akan dicatat, ya, kemudian akan didata, ya, nanti kalau ada kegiatan, ya, dihubungi, ya, cukup ramah
ya, Rumah Sakit Bayangkara Kediri ini cukup ramah sekali ya. Bersih, semua tertata rapi ya. Mau foto saja itu sudah diatur posisinya ya, posisinya diatur ya, bajunya harus diatur ya, pasiennya posisi di sini ya, diem, wah, teratur sekali ya. Saya cukup apresiatif ya terhadap Rumah Sakit Bayangkara, dan ya bukan hanya pujian ya, tetapi sudah teruji bahwa Rumah Sakit Bayangkara Kediri terpilih sebagai atau nominasi Rumah Sakit Terbaik BLU Polri ya, nomor 1 di Indonesia ya. Selamat ya, selamat. Terima kasih dokter. ya, cukup ya, mudah-mudahan dipertahankan. Amin, ya. amin. Ya, jadi karyawannya sungguh luar biasa deh ya. Oke. Baik, terima kasih dokter. Kami juga dari perwakilan Rumah Sakit Bayangkara Kediri mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Yantoko dan juga tim dari Smile Train Indonesia sudah selama bertahun berturut-turut ini dok, ini selalu mendukung, mensupport kegiatan kami di Baktikes operasi celah bibir dan langit-langit nih. Semoga bermanfaat tentunya bagi masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya, dan jangan kapok-kapok dok untuk main ke Bayangkara Kediri ya dok, sering-sering. Insya Allah ya, Insya Allah. Kadang saya itu informal ya karena lewat Kediri ya kan. Itu mampir, kadang dok. Iya ya, kadang nyari bibit tanaman. Siap. Pakai sandal ke sini. Ya itu ya seneng aja, banyak teman lah ya. Jadi saya senang kerja sosial ya. Pertama non profit ya. Ya. Tidak ada merugikan pasien ya, tidak memungut biaya apapun dari pasien. Ya, saya banyak teman, banyak kenal dokter-dokter, banyak kenal perawat, banyak kenal pejabat rumah sakit dan karyawannya ya. Senang. Ya, tahun lalu bahkan habis Baksos ya, kita survei melihat kandang kambing. Ya, kita kan lihat ya kandang kambing ya, ke sana lihat ya. Siapa tahu suatu saat kalau sudah nggak bisa lagi membantu anak-anak sumbing di daerah, saya jadi peternak kambing. Baik, dengan penuh sukacita tentunya pelaksanaannya. Baik dokter, terima kasih banyak sekali lagi sudah bersedia hadir sebagai narasumber di podcast kami. Semoga sehat selalu dokter. Amin. Terima kasih Mbak Olivia. Dan jangan lupa untuk Sobari untuk bantu like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Semoga podcast episode kali ini dapat bermanfaat dan saran-saran dari Dokter Yantoko tadi bisa langsung diterapkan dalam rangka menjaga kesehatan kita. Baik, akhir kata mewakili panitia yang bertugas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Rumah Sakit Bayangkara Kediri berikutnya. Salam sehat, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.